wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan kerabatnya, dan insya Allah kita masih setia mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Yang pertama yaitu yang saya hormati Ibu pengawas kita wilayah 1, Ibu Hajah Nikmah MPD. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah 1 Kecamatan Cilandak, Bapak dan Ibu guru kelas 6, serta Bapak dan Ibu operator yang ada di wilayah 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi Robi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu work from home dalam rangka persiapan untuk kelulusan siswa kelas 6. Oleh karenanya, marilah awal rapat ini kita membacakan umul kitab yaitu suratul Fatihah kepada teman kita yang beragama Islam, yang di luar beragama Islam, menurut doa dan kepercayaan masing-masing. Ila hadiniya haula kalimati niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam yang akan saya sampaikan, langsung saja nanti materi sebagai narasumber tunggal yaitu ibunda kita Ibu Hajah Nikmah. Saya sebagai ketua wilayah koordinator, mohon maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada salah-salah saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, ya dari awal sampai akhir dipandu oleh Ibu dalam rangka persiapan kelulusan nanti untuk kelas 6, khususnya di wilayah 1. Dengan sangat hormat kepada Ibunda Hajah Nikmah MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati Bapak Kepala atau Bapak Ketua Wilayah 1, Bapak Dr. Andes Haji Sani Effendi, MPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta, serta Bapak Ibu Guru kelas 6 dari Wilayah 1, dan juga para operator yang sengaja pada hari ini Ibu panggil juga atau diundang supaya sama-sama berkumpul, karena pada hari ini merupakan masih hari yang baik sekali bagi kita untuk bertemu walaupun dalam wajah yang terkotak-kotak ya, nggak secara utuh kelihatan kan dalam rangka karena dalam Zoom. Jadi saya mohon maaf lahir batin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri karena baru hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan segala kesalahan kita pada yang lalu-lalu bisa termaafkan semuanya dan dapat diikhlaskan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian juga jangan kita berbuat kesalahan lagi, mudah-mudahan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kekurangan apapun, mudah-mudahan semuanya sudah terhapus dan kita buka lembaran baru ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh niat yang baik supaya segala macam langkah kita nanti mendapatkan keberkahan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada hari ini memang saya minta tolong kepada Mas Iqbal. Ini kan saya punya anak operator banyak nih, ya. Ada lebih kurang 17 orang negeri dan swasta. Pada hari ini saya minta tolong kepada Mas Iqbal. Yang lalu di bulan puasa
saya minta tolong kepada Mbak Devi dan Mas Sarip, kayaknya deh didampingi oleh Mas Sarip. Kemudian kemarinnya juga pernah mau minta tolong sama, dan sudah minta tolong sama Mas Imam dan sampingnya Mas Andi, tapi gagal, nggak jadi. Karena di waktunya berbarengan dengan acara di kecamatan. Nah, pada hari ini saya minta tolong mulanya kepada Mbak Erna, tapi Mbak Erna sama anaknya lagi kurang sehat, jadi saya khawatir nanti mengganggu. Akhirnya udah minta tolong sama Mas Iqbal. Nanti pada kesempatan yang lain, Ibu minta pada anak-anak Ibu yang lain, nih kan operator masih pada muda, jadi panggilnya anak-anak aja. Nggak usah bapak-bapak, ibu-ibu, ketuaan nanti kayak Ibu lagi. Ya, pada saat nanti minta tolong harus mau atau bersedia untuk mendampingi Ibu pada acara ini. Karena kita nggak tahu nih akhirnya COVID kapan. Ya, jadi mungkin pertemuannya selalu dalam keadaan seperti ini, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, sengaja pada hari ini selain untuk kita juga bertemu bersilaturahim pada hari ini karena ingin menyampaikan penulisan nantinya kelanjutannya dari penetapan nilai kelulusan kita untuk anak-anak kita pada tanggal 15 Juni. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan dulu hasil audit dengan seluruh pengawas juga se-DKI Jakarta, pesan dari Pak Kabid PKLK, katanya kita semua ini bekerjanya belum maksimal. Harus mengakui kali ya Bu. Dalam soal Sidanira, pesannya begini, memang pada saat itu tidak ada perintah kapan harus dibagikan, kapan harus dilihat, kapan harus ditinjau kembali. Tapi kalau namanya sudah diberikan oleh dinas, berarti kan sudah bisa di-download. Setelah di-download itu, berarti kan ada tanda tangan dari kepala sekolah ya. Di situnya kan ada tanda tangan kepala sekolah. Kalau ada tanda tangan kepala sekolah, berarti kan kita harus validasi kembali, gitu. Nah, pada saat itulah kita harus melihat kembali, mengecek kembali, samainnya dengan raport yang asli. Nah, Ibu pesen nih, minta tolong kepada teman-teman guru kelas 6, bukannya menyalahkan, enggak juga. Cuma memang karena keadaannya kemarin dari dalam keadaan yang COVID seperti ini, juga dalam keadaan bulan puasa mungkin ya, sehingga banyak kesalahan. Kesalahan itu nggak jadi masalah, bukan nggak masalah apa, maksudnya masih bisa diperbaiki. Cuma yang disesalkannya kenapa setelah lama baru ketahuan gitu loh. Baru ketahuan kalau salah gitu. Sebetulnya kan ditutupnya itu, Sidanira itu ditutupnya aplikasinya atau permintaannya tanggal 26 Mei kemarin, tapi karena masih banyak yang minta lagi dibukain, atau diminta supaya bisa lagi diperbaiki, akhirnya sampai saat ini pun masih ada yang diperbaiki. Jadi saya minta tolong sekali kepada teman-teman guru kelas 6, kepada operator, dan akhirnya kepada ibu bapak kepala sekolah, jangan segan-segan untuk mengoreksi lagi apa yang sudah kita dapat dari teman-teman guru kita dan juga dari operator. Supaya apa yang kita hasilkan itu sesuai dengan perkataan atau permintaan dari Kabid, semaksimal mungkin apa yang kita laksanakan itu tidak banyak salahnya. Sebetulnya juga Sidanira kita juga nggak banyak salah, cuma itu ketahuannya sudah jauh-jauh hari dari penetapan atau diperkenankannya untuk mendownload. Memang kita kan nggak ada perintah ya untuk kapan dibagiinnya, terus harus didownload terus diapain lagi gitu. Sebetulnya setelah didownload itu silahkan kita ambil, katanya ambillah tindakan yang cerdas, harus punya pemikiran ke depan, cerdasnya kita bagaimana ya. Berarti kalau sudah di-print, lihat di situ ada tanda tangannya harus ditandatangani kepala sekolah, berarti harus dicek kembali sudah sesuai atau belum dengan angka itu. Menceknya itu harus dengan rapot, jadi tidak boleh dengan data yang didata di buku induk atau di leher atau di rangkuman, atau bukan rangkuman namanya, rekap dari semua nilai itu. Kalau rapotnya nggak ada sama orang tua, ya diusahakan orang tuanya harus kembalikan dulu. Lagi pula dari awal dulu kita sudah sepakat kalau rapot itu dibagikan kepada orang tua, kemudian orang tua mengembalikan kepada sekolah dalam keadaan sudah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itulah pada hari ini saya ingin sekali berdiskusi dengan Bapak Ibu supaya juga dengan seluruh guru kelas 6 supaya kita bekerja lebih hati-hati lagi,
kalau tidak ada nilai yang kita temukan, jangan langsung ambil keputusan tembak atau di karang-karang itu nggak benar jadinya. Akhirnya banyak yang salah ya. Jadi pada hari ini kita kumpul bersama ingin membahas tentang template yang diberikan oleh dinas. Alhamdulillah sekarang lebih sederhana. Waktu malam yang saya ditelepon oleh Pak Said itu ada 4 kolom itu setiap mata pelajaran. Ada nilai US-nya, ada nilai rapotnya, ada nilai prestasi, kemudian ada nilai akhir, baru ada nilai SKM. Tapi paginya alhamdulillah berubah. Berubahnya sederhana saja langsung nilai akhir. Baik ya Bapak Ibu ya, sebelum kita membahas soal isian template, sekarang Bapak dan Ibu kemarin kan sudah kita ajukan atau minta tolong nih, dibawa tuh rekapan nilai dari setiap mata pelajaran yang diakhiri dengan rekap dari semua mata pelajaran. Tolong Mas Iqbal dari tata tertibnya udahlah ya nggak usah ya, pokoknya ngerti semua deh. Tolong dipaparkan yang ini dulu, yang masing-masing mata pelajaran, jangan template-nya dulu, tapi yang rangkuman dari tiap-tiap mata pelajarannya. Halo Mas Iqbal. Yang buatan sekolah SD 02 mana? Ini mah template dong. Loading, Bu. Loading. Oh gitu. Oke, baik. Kita tunggu ya Bapak Ibu sebelum ini. Karena ini sebetulnya tadi masih kosong aja nggak apa-apa. Supaya kita... Yang kosongnya ada nggak Mas Iqbal nanti ininya? Template Excel-nya. Template Excel kosong nanti tinggal di ini, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu pertanyaannya kosongnya seperti kemarin sudah dibicarakan ya. Baik, sekarang kita lihat dulu yang harus Bapak siapkan, Ibu Bapak siapkan untuk mengisi template nanti. Di antaranya adalah inputan nilai raport. Yuk, lihat dari semester 7 dulu. Ini kan pengolahannya. Nah, yang bawahnya tuh semester 7. Ya, boleh semester 7. Per mata pelajaran ya. Lalu Bu, jaringan Bu. Bentar ya. Ada, iya. Bisa diperbesar. Iya, oke. Ini mata pelajaran apa ya? Ini Bisa diperlihatkan mata pelajarannya? Berarti turun ke bawah ya. Ini kan, ya. Oh, udah jadi 1 ya? Sudah seluruh mata pelajaran. Yang Bu. per mata pelajaran ada? Ada, Bu. Ya. Tolong yang tiap mata pelajaran dulu, biar jelas. Nah, ini. Bahasa Indonesia. Iya, oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu punya yang seperti ini ya. Perwakilan aja deh yang jawab. 01 punya ya, 01 ya. Boleh masing-masing perwakilan SD 41, 1 orang mute-nya dibuka. Terus 02 juga 1 orang dibuka. Biar nanti pada saat saya bertanya, bisa ada yang jawab 1 orang aja. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kan yang pertama kali kita buat untuk merekap. Waktu itu udah saya share seperti ini kepada teman-teman guru, juga kepada awalnya pada para sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, tolong ke atas sedikit, Mas Iqbal, naik ke gunung. Itu kan langsung nomor 6 tuh. Dah, iya. Ke bawahnya nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu ada nilai kelas 4. Langsung semester 1, semester 2. Seperti itu kan ya? Buatnya ya. Iya, Bu Sri udah mengangguk. Saya nggak lihat wajah yang lain nih. Iya, baik ya. Terus kelas 5-nya juga ada semester 1, semester 2, dan kelas 6-nya hanya semester 1. Saya minta tolong Bapak dan Ibu, tolong dicek kembali nilai-nilai ini seperti semester 1, kelas 4, mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu dapat 75. Tolong Ahmad Kaisan tuh, Mas Iqbal, diklik 75-nya, dikasih lihat. Iya, itu 75. Jangan lupa itu adalah nilai dari KI 3 dengan KI 4-nya dibagi 2. Langsung jadi hasilnya 75. Mungkin hasilnya pakai desimal, pakai koma, tapi kita bulatkan jadi hasil puluhan, gitu ya. Jangan lupa, bukannya nilai lain itu, tapi nilai KI 3 tambah KI 4 dibagi 2. Jangan nanti KI 3 ditambah dengan KKM. Kacau lagi deh. Ya. Jadi tolong nanti setelah acara ini
kita sama-sama lagi nih antara guru kelas 6-nya ada berapa orang, masing-masing cek lagi dibantu oleh operator, dilihat lagi nilai 75 itu udah benar belum hasil dari KI 3 tambah KI 4 dibagi 2. Ya, hasilnya 75 begitu. Terus semester keduanya begitu juga untuk pelajaran bahasa Indonesia KI 3 tambah KI 4. Jangan salah lihat. Nanti tolong dicek lagi, benar-benar KI 3 tambah KI 4. Terus semester ini yang untuk ijazah nanti Mas, bener ini. Sebentar sayang, iya ini kelulusan nih. Iya. Tapi di raport ya. Yang tadi Iqbal buka yang semester 7 tadi kan udah ada 2 kan itu. Ini siapa yang bertanya nih? Ya ini Pak Pur, Pak Purwanto sama 27 Bu. nama yang Oh iya, share Pak. ke Mas Bedi itu loh. Aku juga pakai itu juga udah. Pak Purwanto mau tanya ke saya apa mau bicara sama siapa? Oh, lagi telepon Mas Bedi, Bu. Oh, Ini. gitu. Kalau gitu mute-nya dimatiin udah ya. Oke, biar nggak bingung, saya kira mau nanya ke saya. Gitu ya. Jadi semester 2 juga tetap jangan salah lihat. Itu KI 3 tambah KI 4 dibagi 2. Ya. Semuanya seperti itu. Kelas 5 juga begitu. KI 3 ditambah KI 4 dibagi 2. Tolong betul-betul jangan sampai salah, karena ini yang akan ditulis di ijazah nanti. Bukan itunya sih yang nilai akhir yang dilihat ya. Tapi kan kalau itunya salah, awalnya salah, nanti hasil rata-ratanya otomatis bisa salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kelas 5 juga seperti itu. Semester 1-nya berarti KI 3 ditambah KI 4 dibagi 2. Hasilnya seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu menganggap, ini kan kelulusan, nggak ada yang ngecek kembali. Bisa aja orang tua murid nanti kan tahu bahwa nilai ijazahnya itu sekarang hanya diambil dari nilai raport. Dia hitung-hitung lagi, ternyata kalau salah protes dan kita sulit sekali menggantinya karena belangko ijazahnya kan sulit untuk mendapatkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, nilai setiap semester itu adalah diambil dari nilainya KI 3 sama KI 4 semester 1 itu dibagi 2. Terus semester 2 juga begitu. KI 3 ditambah KI 4 dibagi 2. Sampai dengan semester 6. Itu kan sudah ada 5 semester berarti ya Bapak Ibu ya. Tinggal dijumlahkan hasil rata-ratanya berapa, tentunya dibagi 5 karena ada 5 semester. Apabila hasilnya pakai masih ada misalnya 77,33. Tolong apabila nilai rata-ratanya masih dalam angka desimal, desimalnya dibulatkan. Kalau 0,5 berarti naik tambah 1, kalau di bawah 0,5 berarti tetap. Itu ya. Tolong sekali nulis tadi biasa. Karena kemarin kan kita sudah putuskan bahwa untuk tahun ini memang USMBD ditiadakan. Kemudian ujian sekolah diadakan dengan cara 3 hal. Pertama, dengan cara dan penugasan yang tidaknya daring. Daring kita sudah pastikan banyak hal yang disediakan dan kelihatannya orang tua tidak akan bisa atau sekolah juga masih banyak fasilitasnya atau syaratnya belum. Penugasan juga kita kita putuskan untuk tidak dilaksanakan atau tidak diambil menjadi pembayaran untuk kelulusan. Kalau seandainya Pak Ibu sudah belum COVID, itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi CJS 1 memang mengambilnya untuk kelulusan ini hanya nilai raport semester 7, 8, 9, 10, 11. Karena itu, nilai rata-rata setiap anak pada setiap mata pelajaran tolong langsung dibulatkan karena nanti akan dimasukkan ke dalam template. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus sampai dengan semua anak seperti itu dan semua mata pelajaran. Tolong Bapak dan Ibu cek lagi ini nilai bahasa Indonesia. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Kalau yang mau bertanya silahkan jempol boleh atau tunjuk jari juga nggak apa-apa. Ada? Atau sudah sama semua seperti ini?
Kalau sudah sama semua, tinggal tugas Bapak dan Ibu, masih ada waktu kira-kira berapa hari ya? 10 hari lagi ini, tolong dicek masing-masing anak itu untuk 9 mata pelajaran, supaya tidak ada yang salah. Dan jangan lagi mengeceknya pakai nilai yang ada di buku induk, atau ada yang di buku leher, ya. Akhirnya nanti kesalahan, khawatir saya banyak kan orang tua yang pinter sekarang, yang peduli akan nilai anak-anaknya. Dan ini kan juga nanti seandainya anaknya diterima di SMP tertentu, pasti nilai rapor itu akan dilihat. Nah, mungkin STTB-nya bisa aja dilihat kembali bagaimana hasilnya. Walaupun ini sudah merupakan nilai dari rata-rata masing-masing semester. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oh, Pak Irawan, silahkan Pak. Terima kasih Bu Haji. Untuk belangko ijazah, boleh tahu kira-kira kapan Bu Haji didistribusikan? Oh, belum kan. Ini nanti Bapak dan Ibu sebelum tanggal 10, template ini lanjut aja dulu Bu, kan lagi bahas nilai Bu. Berapa belangko nilai, belangko rapor, cuma kalau ijazah sudah ntar Bu. ketahuan berapa lulusnya, baru nanti dinas untuk Sudah selesai rekapitulasinya dibahas, lanjut Bu, lanjut. Ya? Waktu. Ya? Baik, waktu. Ya. Baik. Ya, mohon maaf ya, ada moderator. Jangan main potong. Oke, baik. Moderatornya Pak Sani mana Pak Sani? Baik. Oke, sudah? Tadi Bu Haji yang dibulatkan kalau 0,5 di atas 0,5 jadi 1 ya Bu Haji. Terus kalau di bawah 0,5 berarti 0 gitu ya? Ya, misalnya gini, 77,5 ya udah berarti 78 karena kan nggak mungkin pakai desimal. Gitu ya Pak. Misalnya nih angkanya nilai akhir dari semester itu 77,5. Jangan tetap ditulis 77,5, tetap aja jadi 78. Nah, kalau baru 77,48 tetap 77. Gitu ya? Ya, Bu Haji. Bapak Ibu, nah ini semuanya berlaku untuk semua mata pelajaran. Kalau Bapak dan Ibu guru kelas 6 sudah buat seperti ini dan sudah memasukkan nilainya berdasarkan raport dari KI 3 dan KI 4 dibagi 2, insya Allah tidak ada kesalahan. Karena itu masih ada waktu sekarang, tolonglah supaya dicek kembali benar enggak nilai itu adalah dari pembagian KI 3 ditambah KI 4. Gitu ya. Karena ini adalah dokumen yang penting juga bagi siswa yang merupakan menjadi nilai di STTB-nya atau di ijazahnya. Cukup ya untuk ini ya, untuk yang rekap. Sekarang kasih lihat rekapnya Pak Mas Iqbal. Rekap dari semua mata pelajaran. Kalau sudah ini 9 mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. 9 mata pelajaran karena kita semuanya udah pakai K13. Ustadz Nasrullah juga udah jadi, Al-Azkar juga sudah masuk ke 13. Nah, ini rekapnya semua tuh. Sudah jadi dibesarkan Mas. Tolong Mas Iqbal dibesarkan. Supaya kelihatan. Nah, ini sudah link nih Pak dari yang tadi hasil Bapak, nggak perlu ngetik lagi. Begitu kan ya para operator ya? Mas Iqbal jawab perwakilannya. Benar nggak? Sudah link masuk ke sini dari masing-masing mata pelajaran? Iya Bu, sudah. Sudah ya? Berarti nggak perlu ngetik lagi kan? Dari hasil yang tadi? Iya Bu. Oke, baik. Nah, ini adalah hasil dari semua mata pelajaran yang rata-ratanya saja. Ada ini ada pengetahuan, ada keterampilannya, gitu ya? Masih pengetahuan keterampilan. Baru nilai akhir. Kayaknya yang Ibu mah nggak seperti ini nih. Langsung ya kalau nggak salah, langsung. Semester 1 berapa, semester 2 berapa gitu ya. Ya, pokoknya ada rangkumannya atau ada rekapnya dari semua mata pelajaran. Gitu ya. Ini kan tiap-tiap mata pelajaran. Bapak Ibu, cukup. Rekap yang paling belakang nih Bu. Ya, rekap paling belakang sekali. Rekap semua mata pelajaran. Yang ada IPA-nya, ada matematikanya, Bentar, ada saya buka dulu. agama. Ini rekap. Yang Rekap final. ya, baik. Nah, Ini Bu, rekap final. cuma ini kan ada nilai prestasi nih. Ini kemarin ngikutin dari hasil yang juknisnya kan, juknis katanya nilai raport nilai kelulusan itu ada raport, ada prestasi, ada nilai akhir. Nah, prestasi kita juga nggak ambil. Kenapa? Karena
kan tidak semua anak itu juga mendapatkan prestasi sini kan maksudnya adalah OSN-nya menang apa enggak, tingkat berapa. Nah, itu untuk memberikan nilainya agak sulit. Karena itu yang nilai prestasinya pun dianggap tidak ada. Ya, hanya sebagai bahan pertimbangan aja. Seandainya anak itu ternyata tidak lulus, setelah di KKN-nya itu nggak lulus, berarti kita pertimbangkan ini harus naik. Mau tidak mau, ya dipertimbangkannya dalam hal itu nilainya mungkin bukan ditambahkan, tapi KKN-nya, SMK-nya kita nanti akan diturunkan. Gitu ya. Nah, ini rekapannya semua tuh. Yang tadi akhirnya PKN 77, di sana udah langsung. Nggak pakai diketik lagi ya Mas Iqbal ya? Udah langsung ya? 77. Ahmad Kaisan, Rapsanjani, tadi PKN-nya 77 nilai akhirnya. Dan seterusnya sampai ke PLBJ. Ini, maaf Ibu tanya dulu pada Bu Tris. Ada nilai PLBJ itu karena ngambilnya PLBJ ya. Karena memang nanti kalau yang K13 itu, walaupun ngambilnya bahasa Inggris, harus ditulisnya hanya PLBJ. Bahasa Inggrisnya nanti dikosongkan. Nanti akan kita jelaskan lagi. Sudah Bapak Ibu, ini sudah biasa ya, udah paham ya. Jadi Bu Nima, boleh saya bertanya Bu Nima? Boleh. Siapa ini yang pertama? Saya Bu Novi. Oh iya, boleh. Bu Nima, kami kan yang pertanyaan pertama adalah format ini akan diberikan ke seluruh sekolah atau hanya setiap sekolah punya kayak format tersendiri atau disamakan gitu? Oh enggak, ini hanya pegangan sekolah aja. Kemarin kita memang satu GS boleh milih seperti ini, boleh juga yang cara dulu tuh yang KI 3-nya masukin, KI 4-nya masuk, semester 1 terus semester 2-nya KI 3, KI 4, semester 1-nya lagi KI 3, KI 4. Nah, sekarang kita sederhanakan, kemarin sepakatnya pengawas itu semester 1 langsung aja rata-rata dari KI 3 sama KI 4 langsung dihitung oleh gurunya berapa nilainya gitu. Ya, jadi ini form sendiri aja. Karena nanti yang diminta oleh Dinas adalah template yang dia sediakan. Kita bicarain template-nya. Ya, gitu ya. Jadi baik Bu, cuma kan kami memang ada nilai tersendiri untuk ujian sekolah anak-anak. Karena kan memang sekolah waktu ada surat edaran bahwa diberikan semua diserahkan kepada sekolah. Jadi kami ada selain dari rapot semester kelas 4 sampai kelas 6 semester kelas, kemudian kami ditambahkan dengan nilai ujian yang kami buat gitu loh Bu Dima. Nah, kalau diadakannya berupa apa? Kita ini sih secara online, Bu. Tapi semuanya sudah maksudnya bukti-bukti fisiknya memang ada. Jadi anak mengirimkan secara online gitu, Bu. Bukan maksudnya saya gini, dalam jangka waktu tertentu nggak tugas itu harus selesai? Maksudnya dalam bentuk Iya, kami ada semuanya memang sudah ibaratnya jadwalnya memang sudah ditentukan, semuanya sudah ada, Bu. Semua ada. Mata pelajaran? Enggak, hanya tidak semua, Bu. Oh gitu. Kemarin waktunya ada isian pada Google Form itu, ngisinya ngadain US nggak? Mengisi, Bu Nikmah. Saya sudah isi di Google Form bahwa kami menyelenggarakan ujian sekolah berupa penugasan. Oh, berupa penugasan, bukannya seperti soal... bukan testing. Oh, bukan testing seperti USBD, tetapi dengan penugasan-penugasan. Oh gitu. Tapi dalam waktu maksud saya gini, tugas itu harus selesai dalam jangka waktu 1,5 jam gitu ya Bu ya? Tidak, karena dia bentuknya penugasannya project, jadi waktunya beragam antar mata ujian. Oh gitu. Iya. Itu boleh dimasukkan. Kemarin juga ada kolomnya sebetulnya untuk US, untuk rapot. Tapi karena sekarang ini kan pada umumnya memang sekolah-sekolah itu hanya memasukkan nilai rapot. Jadi boleh aja Bu, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk pada template-nya langsung yang dimasukin adalah nilai akhirnya. Tapi nggak usah pakai persentase ya Bu. Hanya langsung dibagi 2 aja. Nilai yang US itu ditambah dengan nilai rapot. Misalnya ini nih, PKN Ahmad Kaisan. Nilai PKN-nya 77. Terus dia pada saat Ibu mengadakan US itu, tugas di US pelajaran PKN dapat nilai 80, langsung aja 77 ditambah 80 dibagi 2. Nggak usah pakai
75% untuk rapot, terus kemudian 20% untuk ujian. Enggak, karena sekarang kan tidak ada lagi presentasi seperti itu. Jadi kemarin keputusannya langsung dibagi 2. Kan skala penilaiannya juga Ibu 1 sampai 100 kan? 0 sampai 100? Ya. Kalau skala sih sama Ibu. Cuma memang kami memberikan pembobotan karena melihat materinya sebenarnya. Tapi ada nilai akhirnya kan? Ada nilai akhir tentu, ya. Nah, ada nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya itu mungkin dijumlahkan langsung dengan misalnya, tadi kan kata Ibu Novi nggak semua mata pelajaran. Kalau saya boleh tahu berapa mata pelajaran? Apa cuma 3? Bahasa Indonesia, IPA sama matematik aja atau berapa pelajaran? Ada IPA, PPKN, IPS, sama seni musik, seni ya, mata pelajaran seni. SBDP berarti ya? Oh, ya. Indonesia juga Bu Novi. Bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia. Agama Islam juga Bu Novi. Agama juga. Agama Islam, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kemudian SPDP. PKN. IPS justru ada. IPS justru ada dengan PKN. juga Bu Novi. Oh. Ya. Jadi berarti bukannya diambil seperti ujian praktek ya? Kalau ujian praktek itu kan yang tahun lalu, agama, bahasa Indonesia, kemudian SBDP, sama bahasa Inggris atau muloknya gitu ya. Terus juga PJOK. Jadi ini enggak seperti itu. Justru ngambilnya PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian IPS, gitu ya. Jadi gini Bu Nima, kami memang ada keterkaitan antara pelajaran satu dengan pelajaran lain. Jadi seperti agama Islam. Agama Islam itu kami kaitkan dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi yang dinilai secara bahasanya bagaimana gitu. Jadi ada salah satu contohnya itu. Mungkin Bu Sulis bisa ditambahkan. Bu Sulis, silakan Bu Sulis. Iya, jadi proses ujiannya adalah kami pun juga melakukan praktik dan ada ujian tulis Bu Nikma. Memang kalau untuk ujian praktik, untuk materi-materi tertentu seperti agama, kemudian bahasa Indonesia, lalu IPA, PJOK, bahasa Inggris, dan SBDP. Kemudian untuk yang tulis memang matematika tidak. Berarti tidak semua mata pelajaran ya Bu ya? Iya, tidak semua. Tidak semua mata pelajaran. Nanti berarti kalau gitu seimbang nggak itu? Maksud saya gini, kalau ada mata pelajaran, terus ada mata pelajaran yang hanya satu, itu menurut Ibu akan sama nggak bobot nilainya nanti dengan antara satu pelajaran sama pelajaran lain? Maksud saya gini, seperti matematika kan nilainya cuma satu nih berarti ya, hanya rapot aja gitu kan? Karena kan nggak diadakan ujian pengambilan nilai lain. Tidak ada. Tapi kan hanya satu. Sedangkan seperti PKN ada nilai tambahannya, tadi mengadakan praktek atau apa. Berarti kan dia dibagi 2. Kira-kira kalau ada mata pelajaran yang harus pakai dibagi 2 karena nilainya ada 2 macam, tapi ada satu pihak matematika hanya ada 1, seimbang enggak? Maksud saya tetap adil enggak gitu? Kan kita menggunakan pembobotan Ibu. Tetap adil karena masing-masing ada bobotnya sesuai dengan konten ujiannya. Tapi akhirnya tetap jadi penentuan konten ujian pun kan dilihat dari konten penetapan bobot itu kan dilihat dari konten ujiannya kira-kira berapa persen gitu Bu. Jadi memang karena memang sebagian ujian itu sudah kami laksanakan sebelum COVID. Jadi waktu rapat kita yang membicarakan hal ini, seingat saya kami sudah sampaikan bahwa ujian-ujian yang sudah dilaksanakan kalau lagi dipergunakan karena anak-anak sudah belum dilaksanakan ujiannya, tetap kami laksanakan karena
memang salah satu ya akan mengikuti ujian USBD yang lainnya selain USBD gitu. Jadi sebagian nilai memang sebelum COVID sudah ada gitu karena memang ujiannya sudah dilaksanakan. Jadi berarti setelah COVID dilanjutkan untuk semua mata pelajaran yang belum ada. Ya, tapi memang ada kecuali matematika, memang itu hanya matematika saja yang tidak ada ujian sekolahnya gitu ya. Karena waktu itu perencanaannya kan ada USBD, Bu. Jadi memang untuk matematika kami tidak memberikan tambahan ujian sekolah dari kami sendiri karena sudah ada USBD, tapi kemudian USBD-nya kan ditiadakan. Iya, boleh silakan aja Bu, karena memang Ibu sudah mengisi ngadakan kurs kemarin, nggak apa-apa. Walaupun dalam bentuk ujian penugasan ya. Tapi mungkin mencari nilai akhirnya langsung dibagi 2 aja kalau memang udah, walaupun ada pembobotan kan nilai akhirnya antara 0 sampai 100 kan? Ya, betul Bu. Sama kalau skalanya. Ya, baik. Begitu barangkali ya jawabannya ya. Terima kasih, Bu. Karena yang di template itu nanti ditulisnya nilai akhirnya. Ya. Terima kasih Bu Rima. Ya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada, terutama yang swasta yang barangkali ada perubahan enggak? Ustadz Nasrullah, Ustadz Irawan tadi udah tanya. Ibu Eni, gimana Bu Eni? Yang negeri juga boleh tanya kalau memang ada perubahan. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, berarti ini kan sudah rekapnya ya. Sekarang kalau memang sudah jelas atau sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan untuk mengisi rekapan dari sekolah, ini pesan saya hanya satu, benar-benar teliti, cermati dengan baik, cari rapotnya sampai ada, ya jangan sampai nanti ada sama muridnya Bu, belum dipulangin, kita harus cari, harus kita lihat lagi, kita kumpulkan, karena ini khawatir juga kalau ada kekeliruan sedikit aja kita juga agak susah karena sudah menyangkut nanti pada permohonan belangko ijazah. Ya, baik, kalau sudah kita masuk pada Excel yang template-nya, Mas Ima sama Mas Iqbal. Ditunjukkan tolong. Template yang itu ya Bu. Iya, iya. Kalau bisa yang masih kosong ya, biar kita nanti bisa simulasi. Kemarin Ibu tunjukkan juga yang kosong, dikirim, udah ada. Jangan dihapus ya, ini kasihan nanti udah diisi. Kosong. Kosong. Ya, atau kosong yang tidak ada isinya? Tara, kosong. Udah, oke. Ya, itunya tuh ada yang kemarin bacaan tata caranya, atau Ibu aja bacain kali ya? Ya, Bu. Kemarin ada di set pertama kan petunjuk pengisian. Ada Bu, sebentar. Oke, biar ditunjukkan pada teman-teman semua. Jadi untuk mengisi ini Bapak Ibu ada petunjuk pengisiannya. Yang pertama untuk memudahkan. Oh, enggak. Iya. Nah, ini. Pertama untuk diperbesar, Mas. Untuk memudahkan dalam merekap data, kan kita punya, tentunya nanti Bapak Ibu jangan langsung disalin ke template ya, Excel-nya dulu ya, di download dulu di dalam Excel. Nah, di situnya nanti kita akan isinya di situ dulu. Nah, untuk memudahkan dalam merekap data, jangan sampai merubah format. Jadi kita nggak boleh merubah format. Kalau formatnya nanti dirubah, nggak bisa lagi diunduh nanti, ya, nggak bisa dimasukkan ke dalam template. Jika merubah format, tidak bisa masuk rekap distribusi belangko ijazah, sehingga tidak masuk daftar distribusi. Jangan, jadi nanti belangko yang disediakan oleh dinas, template-nya itu jangan sampai ada yang dirubah-rubah. Ya, sudah begitu aja. Kemudian yang ketiga, nomor peserta itu sesuai dengan template Sidanira. Kemarin kan Sidanira udah pada satu-satu tuh. Itu adalah nomor peserta. Sekaligus nanti digunakan untuk PPDB SMP. Ya.
Jadi nomor pesertanya itu sesuai dengan data Sidanira. Tolong kan Bapak Ibu walaupun sudah dibagikan kepada orang tua punya fotokopiannya atau punya rekapannya. Nah, nomor pesertanya siswanya itu diambil dari situ. Bukan nomor pesertanya nomor induk lain lagi nanti, ya. Tapi nomor peserta yang tercantum dalam template Sidanira. Yang keempat, nama siswa diisi dengan nama yang sudah valid, yang sudah sesuai dengan akte kelahiran. Ya, jangan kemarin salah, tulis salah dulu deh, jangan, karena kan ini keperluannya untuk ijazah nanti, ya, pendistribusian ijazah. Jadi tulis kesempatan Bapak Ibu, tulis yang sesuai dengan akte kelahiran. Kemudian yang kelima, kurikulum sesuai dengan kelas 6 ada pilihan. Kurikulum sesuai kurikulum pada kelas 6 ada pilihan. K 13 atau K 2006 atau SPK. Bu Fitri datang nggak tadi ya? Saya belum lihat wajahnya. Salah isi berakhir salah distribusi belangko ijazah. Kalau tidak salah, iya Bu, datang Bu. Datang. Oh, Bu Fitri datang. Oh. SPK ya, alhamdulillah aktif. Baik. Jadi SPK juga sudah 2013 ya Bu Fitri ya? Aslinya nggak pakai ini. Bu Fitri? Bu, iya Bu. Iya, iya Bu, ya? sudah 2000. Iya, pakai K13. Ya, oke. Ustadz Nasrullah kelas 6-nya sudah pakai 2013? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, berarti semuanya udah K13 ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang 2006. Baik. Kemudian untuk SD SPK siswa WNA yang tidak berhak menerima ijazah tidak usah dimasukkan. Ada nggak Bu Fitri yang tidak? Kebetulan memang mereka memang dari awal tahun ajaran ini memang nggak mau join ikut ujian nasional sih Bu tadi awalnya, jadi memang nggak ada Bu. Mereka kebetulan berarti nggak usah dimasukkan ya. Nggak ada, nggak. Cuma WNI aja Bu, semua Bu. Oke, baik. Jadi nanti ijazahnya sesuai yang WNI saja, ya? Ya. Ya. Baik, nomor 7. Untuk SD, muloknya 2 diisi semua. Sedangkan yang muloknya 1 diisi 1 mulok. Maksudnya gini, kalau K13, kita kan semuanya sudah mulok tuh. Pilihannya kan 2 mata pelajaran. Tapi untuk K13 nanti Bapak dan Ibu isinya hanya pada PLBJ. Yang bahasa Inggrisnya yang memang kesehariannya atau muloknya pilihnya bahasa Inggrisnya nggak usah diisi. Tidak usah di-strip, kosongin aja tapi nggak boleh dibuang. Ya, kan kita semuanya muloknya kebanyakan milihnya adalah bahasa Inggris. Tapi jangan diisi pada kolom bahasa Inggris, isinya pada kolom PLBJ. Itu artinya PLBJ yang disampaikan dengan bahasa Inggris gitu. Ya, tapi jangan dibuang nanti kolom bahasa Inggrisnya, tetap ada. Cuma tidak diisi. Gitu ya. Jadi untuk SD kalau yang 2006 kan muloknya 2, dia dua-duanya diisi. Tapi kita karena sudah tidak ada 2006, berarti 2013 aja. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian nanti ubah filenya kelulusan 2006 menjadi NSP SD nomornya berapa, gitu ya. Oke, nanti ada petunjuknya. Baik, kita lanjut sekarang pada template-nya. Bapak dan Ibu kalau bisa sambil melihat yang tadi rekapan sudah dibawa masing-masing supaya jelas. Baik, ini template-nya. Kalau bisa agak digedein Mas Iqbal. Baik Bu, sebentar Bu. Oke. Salah share-nya yang ini nih Excel. Ini dia. Kalau enggak itu yang wajah-wajah dia dibuang aja. Jangan Bu, kasihan. Jangan Bu, muka orang. Oke, baik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sambil lihat ya, bawa semua kan Excel-nya. Excel-nya kosong sama rekapan nilai itu masing-masing siswa, walaupun belum dicek, cek kalau yang sudah sih alhamdulillah. Tolong betul-betul nanti dicek kembali, jangan sampai ada yang kesalahan ya. Nomor seperti biasa, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nama siswa sesuai dengan akte dan ya. Bentar. Jaringan Bu, maaf. Kalau nggak salah nomor terus nama itu dulu Mas Iqbal. Ya, nomor, nama siswa. Kemudian nomor induk. Nomor induk masih punya kan siswanya nomor induk, jangan sampai ada yang double.
Nah, ini pun nanti dicek kembali, jangan sampai ada satu nomor induk diisi untuk 2 anak. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru kelas 6, halo. Jangan Ya, lupa Bu. nomor induknya jangan ada yang double antara nomor induk si A dengan si C atau dengan si F, ya. Diperiksa lagi. Nomor Jangan sampai induknya ada nomor 2 induk siswa nasional bukan, Bu? NISN. Nomor induk sekolah. Nomor induk sekolah. Bukan Iya, dari sekolah ya. Ya. Bukan Dari NISN ya, sekolah. Bu? Bukan, ya, nomor induk sekolah. Oke. Oke? Ya. Nomor peserta, lanjut. Oke, udah. Kolom selanjutnya, nomor peserta itu yang tadi ada di Sidanira. Ya, Bapak Ibu ya, yang ada di Sidanira. Nomor peserta Kemudian ujian. nomor peserta ujian yang ada, pokoknya yang ada di lembaran Sidanira itu masing-masing, jangan dirubah. Jangan sampai nanti ada yang salah lihatnya. Baik, dah. Kemudian lanjut setelah nomor induk, nomor peserta, nama sekolah itu biasa. SD mana? SD Pondok Labu 07, Pondok Labu 16, Lebak Bulus 04, 01 dan seterusnya. NPSN Bu Haji, ya, maaf dipotong. Nama sekolah ini kan banyak perbedaan nih, penamaan. Ada yang SD Lebak Bulus PG, paginya tuh disingkat gitu. Itu berdasarkan di Sidanira. Ini mau yang dijadiin patokan mau yang mana ya, Bu Haji? Yang Sidaniranya kayak apa? Ya misalkan kita kan aslinya 02 pagi, tapi ternyata di Sidanira PG gitu. Yang sudah diterima di Sidanira, SD-nya pakai pagi apa PG aja? Pagi. Ikutin yang di Sidanira aja. Baik Bu Haji. Tapi kalau yang udah regrouping, otomatis nggak ada paginya, seperti 01, 04, 07 Pondok Labu itu udah nggak ada paginya, ya. Jadi kalau nama sekolah, tapi Ibu kira sih antara PG saja dengan pagi nggak terlalu masalah. Cuma kalau bisa ya udah samain aja dengan format atau yang ada di Sidanira supaya sama dengan nomor peserta, ya. Yang swasta juga gitu. Seandainya tulisannya memang SDS, ya pakai SDS. Kalau SD saja, misalnya SD Gemala Ananda, nggak ada S-nya ya udah, nggak usah, sesuai dengan tentakur apa ya gitu ya. Jadi sesuai dengan apa adanya yang di sesuai dengan nomenklatur yang ada di akreditasi kan Bu Aji ya? Iya, benar. Seperti Bapak kan tulisannya Islamik apa Islam aja, itu terserah deh tuh, sesuai dengan apa yang ada di sana, ya. Iya, jadi baik Bu sesuaikan Haji. dengan kalau saya kan singkat aja tuh SD Islam SD Islam Azhari, kalau Bapak kan nulisnya SD Islamik gitu ya. Azhari Lebak Bulus. Apa gimana deh? Ya, SD Islam Azhari Lebak Bulus. Itu nomenklatur yang ada di dinasnya Bu Haji. Oh gitu. Nggak pakai Islamik yang gitu, enggak? Itu nggak ada Bu Haji. Oh oke, baik. Ya sesuai dengan itu ya. Kemudian NPSN udah biasa juga, pasti udah hafal. Kurikulum berarti 2013 semuanya. Pakainya 2013 karena wilayah kita semuanya sudah 2013. Kecamatan Cilandak. Nah, mulai dengan pendidikan agama. Umpamanya namanya siapa tadi? Tolong ditulis, misalnya Andika, boleh kan? Siapa aja deh nilainya, terserah Bapak ada Ibu. Nah, lihat nilainya itu, nilai agama berapa tadi? Di rekapan tadi nilai akhirnya berapa nih? Gitu, ya. Nilai akhir. Mas Iqbal nggak bisa dibesarin dikit ya? Udah habis. Bisa, bentar. 2013 sudah, terus kemudian ya NPSN-nya udah geser ke kiri, ya. Dari bahasa dari agama apa bahasa Indonesia? Agama dong. Agama. Dari pendidikan agama. Nah, nilai akhir yang tadi di rapot itu, yang rekap terakhir dari semester 1 tambah semester 2 tambah semester 1 lagi kelas 5 tambah semester 1 2 kelas 5 dan kelas 6. Tadi kan ada yang nilainya 77 misalnya. Ya tulis di situ 77 gitu ya. Kalau Gemala Ananda tentunya dari dua nilai itu dibagi 2 ya Bu Novi. Gitu ya. Oke. Kalau memangnya nilainya seperti matematika hanya ada 1 ya masukkan nilai akhirnya, pokoknya nilai akhirnya. Ya. Kemudian SKM. Nah, Bapak Ibu kan juga sudah menetapkan SKM-nya agama berapa. Tulis di situ. Ya, SKM juga hanya puluhan, nggak usah pakai desimal. Nilai akhir sudah puluhan, SKM-nya juga puluhan, udah pasti itu, ya.
Kemudian semua mata pelajarannya seperti itu. Tolong per anak dilihat betul, jangan sampai nanti anak yang nomor 2 dimasukkan kepada nomor 3. Gitu ya. Jadi betul-betul teliti sekali bila perlu, walaupun COVID, jaraknya agak jauhan dibacain deh pelan-pelan. Biar matanya yang satu baca, yang satu nulis atau ngetik gitu ya, supaya benar-benar kerjanya bareng tapi selesainya juga bagus gitu ya. Kewarganegaraan juga gitu. Atau sekarang kita praktekin, dipraktekin aja. Atau Bapak Ibu sudah paham semua ya? Kalau paham, Bu. Oh, insya Allah paham ya. Nah, nilai akhirnya berarti pendidikan agama misalnya 70. Tulis aja Mas Iqbal, agama misalnya 70. Terus SKM-nya berapa? Misalnya 73 ya. Nggak lulus dia kalau 73. Ya kan? Ya. Nah, saran deh. Ya, terus nggak lulus berarti dia 75 harusnya. Entah nggak lulus lagi, nggak boleh, ya kan? Terus nilai kewarganegaraan, karang aja sendiri deh, atau bisa juga diambil yang tadi, boleh juga. Baik, bentar. Nah, semuanya itu udah terisi. Geser aja deh Mas, nggak apa-apa, udah paham kayaknya nih guru-guru. Soalnya nanti dia tanya aja. Geser, nanti takut kehabisan waktu, tapi juga penting. Oke, baik. Nah, misalnya nih terus, ya sampai ke belakang, oke, baik. Top. Nah, jangan dulu nih PJOK-nya sampai situ aja. Ya, udah ya. Tuh Bapak Ibu, misalnya ngisinya seperti itu tuh, nilai akhirnya bahasa Indonesia. Di sini nilainya pakai koma di template. Tapi komanya otomatis 00 semua, karena kan sudah pembulatan. Nilai awalnya sudah kita bulatkan. Di sininya karena kita 2 koma, isinya koma 00, gitu ya. Nah, kemudian kita semuanya ada nggak yang ngambilnya PLBJ? Itu ada kan, seperti pola 16, kemudian Cilbar 17, itu ngambilnya kalau nggak salah Lebak Bulus 07, Muloknya kalau tidak salah ngambilnya PLBJ, berarti udah nggak ada masalah, tinggal isi PLBJ. Yang mengambilnya atau yang muloknya bahasa Inggris, jangan diisi bahasa Inggrisnya, biarkan aja. Ya Bapak Ibu ya, ayo Mas Iqbal, sekarang PLBJ-nya diisi. Itu ada pertanyaan Bu Haji, itu koma koma atau titik ya Bu Haji? Koma. Koma, Pak. Baik. Koma. Ini yang contohnya juga kayaknya koma. Nah, sebentar saya gedein lagi. Saya udah lihat sih sepertinya koma. Kemudian kalau sudah, ya koma Pak, koma 00. Ya. Nah, yang ini kita ambilnya adalah PLBJ, walaupun muloknya adalah bahasa Inggris. Tolong di-mute. Ya. Mas Bedi, ya entar tanyanya ya, boleh. Ini PLBJ-nya yang diisi ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya kolomnya jangan dihapus, biarkan seperti itu. Nggak boleh dibuang. Ya, kolomnya nggak boleh dibuang, dibiarkan, tidak usah di-strip juga nilainya, pokoknya begituin aja, diemin aja. Yang diisi adalah pada kolom PLBJ. Ya, walaupun nilai Bapak Ibu kan ngadainnya bahasa Inggris, tidak, tapi sekarang dianggapnya semuanya PLBJ, bukan dianggap, memang kan pelajaran PLBJ yang dihantarkannya dengan bahasa Inggris gitu, ya. Jadi berarti ketentuan dari sana, dari dinas, walaupun mengambilnya bahasa Inggris muloknya yang K13, yang diisinya adalah PLBJ, yang bahasa Inggrisnya kosong. Kecuali yang menggunakan K2006, kita kan udah nggak ada lagi. Gitu ya. Tapi kolom bahasa Inggrisnya nggak boleh dibuang, dibiarkan aja. Gitu. Biarkan aja, nggak usah pakai dibuang. Kalau dibuang nanti merusak atau tidak bisa dimasukkan ke dalam, tidak bisa dikirim. Itu ya. Baik. Nah, ya habis baterainya sebentar. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, setelah itu, di sini ada nilai rata-rata akhir. Ini adalah nilai rata-rata akhir dari semua mata pelajaran yang 9 tadi.
Cuma ini belum di rumus. Nah, tolong ya nanti operator kayaknya perlu dirumus tuh. Itu adalah nilai dari 9 mata pelajaran. Ya, nilai dari 9 mata pelajaran dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan PLBJ. Nah, nilai akhirnya tuh di situ, di rata nilai akhir. Besarin lagi. Ya. Bisa dibesarin dikit, Mas Iqbal? Biar kelihatan. Oke, stop. Nah, ya. Ini yang 77,44, biarkan 0,44-nya. Kalau pada nilai akhir, nggak apa-apa, nggak usah dibulatkan ya Bapak Ibu ya. Nilai akhirnya tidak usah pakai dibulatkan, biarkan aja. Nanti mungkin sistem dari dinas yang akan merubah. Kemudian, rata SKM. SKM juga bukan satu-satu, langsung dijumlahkan, dibagi 9. Kan masing-masing mata pelajaran ada SKM-nya. Ada yang SKM-nya 70,00, ada yang 68, mungkin ada yang 70, ada yang 74, ya. Ada yang 70. Bu Haji, maaf. Ini benar dibolehin kita pakai rumus, takutnya sistem sono maunya cuma angka doang, bukan rumus. Bu, tapi yang kalau benar. kalau nggak dirumus, berarti Bapak pakai kalkulator gitu, bisa? Bukan, bisa, nggak repot. Kan cuma ngerumusin dia doang nih, nilai rata-rata akhir sama nilai SKM. Kalau mungkin punya file sendiri yang berumus, tapi nanti setelah rumus berapa nanti yang dikirim ke dinas pokoknya tanpa rumus sekali gitu. Pokoknya ngertinya operatornya tuh ya. Nanti bagaimana supaya bisa dimasukkan ke dinas gitu ya. Pokoknya itu yang peserta nilai rata-rata akhir itu adalah nilai dari tiap mata pelajaran dari mulai agama, PKN, bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, SBDP, PJOK, PLBJ, semua nilai akhirnya dijumlahkan, kemudian dibagi 9. Gitu ya. Hasilnya ternyata 77,44. SKM-nya juga begitu. Dijumlahkan semua, dibagi. Ini kok yang diisi bahasa Inggris? Salah itu. Bahasa Inggrisnya dikosongin. Mas Iqbal. Ntar digeser, Bu. Maaf. Sekarang digeser, ntar ada yang baru ngeliat, keliru. Ingat ya, Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya justru kosong ya. Tapi nggak boleh dibuang. Begitu aja, kosong aja. Dan nggak boleh strip, nggak boleh juga nol. Biarkan aja. Itu dibuang, dikosongin. Tadi udah berubah. Oke. Sip, gitu ya. Nah, itu berarti peserta akhirnya adalah 77,38, kemudian SKM-nya rata-ratanya 70,75. Nah, nanti kalau diklik nggak langsung keluar lulus atau tidak lulus, Bapak dan Ibu yang harus ketik sendiri. Bapak Ibu guru kelas 6 yang nentuin. Jadi sekarang itu penentuan lulus tidak lulusnya bukannya per mata pelajaran. Sekali lagi, penentuan lulus tidak lulusnya bukan setiap mata pelajaran dibandingkan dengan KKM masing-masing mata pelajaran, bukan ya. Tapi perbandingannya adalah nilai dari rata-rata semua mata pelajaran dibandingkan dengan nilai rata-rata SKM. Ini lulus nggak nih? Ya lulus pasti. Orang nilai akhirnya adalah 77, nilai akhir SKM-nya adalah 69,88. Gitu ya. Kalau yang lembaran tadi kan kita lihat Andika nilainya 77, SKM-nya udah ditulis 68, lulus gitu kan. Nah, untuk di sini untuk penentuan lulus tidaknya perbandingannya dengan semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran ada 9 mata pelajaran, dijumlahkan, dibagi 9 berapa, SKM-nya juga begitu, dijumlahkan, terus baru dilihat lulus apa tidak. Kalau seandainya ada yang tidak lulus, Bapak, Ibu, cek kembali, di pelajaran apa tuh dia yang di bawah KKM, gitu. Otomatis kan, Bapak dan Ibu menentukan KKM-nya, SKM-nya tentu melihat pada nilai terakhir anak-anak kan? Coba. Menentukan SKM-nya, Bapak dan Ibu
berdasarkan nilai yang terendah dari yang dicapai anak atau sebelumnya udah nentukan? Sebaiknya kan memang sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada anak yang tidak sampai tidak lulus, mau tidak mau itu pada awal SKM diturunkan dulu, disamain dengan nilai akhirnya anak. Supaya sekarang ini pas penentuan rata nilainya tidak kekurangan nilai. Gitu. Supaya begitu ya. Tapi kalau seandainya masih dikhawatirkan, tidak dikhawatirkan kekurangan, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, penentuan lulus dan tidak lulusnya dilihatnya setelah ada nilai akhir dari 9 mata pelajaran dibandingkan dengan nilai rata-rata dari SKM-nya semua mata pelajaran. Bukan satu persatu ya, bukan seperti ini. Oh, di agama lulus, karena 77 sudah lebih besar daripada 73. Kemudian kewarganegaraan 77 dengan 71, berarti sudah di atas SKM. Dapatnya 77 bahasa Indonesia, SKM-nya 70, lulus, gitu kan. Terus matematika 74, dapatnya SKM-nya 60. Kan bisa saja terjadi SKM-nya Bapak udah 60, karena kan SKM itu ditentuinnya duluan gitu ya. Ternyata nilai akhirnya anak itu karena memang nilainya jelek terus, cuma ada 57. Gitu ya. Tapi SKM-nya 60, masih boleh nggak? Boleh aja, asalkan nanti pada akhir, nilai akhir itu, nilainya masih di atas SKM rata-rata. Maksudnya paham nggak Bu, Bapak? Baru dinyatakan lulus, gitu. Ya. Jadi penentuan lulusnya sekarang atau tidak lulusnya adalah setelah semua mata pelajaran, nilai akhir itu dijumlahkan, dibagi 9, karena itu kan adalah mata pelajaran 9. Dibandingkan dengan rata-rata nilai SKM. Baru nyatakan lulus atau tidak lulus. Bukan melihat setiap mata pelajaran. Itu ya? Paham? Karena itu dari awal tolong menentukan nilai akhirnya atau menyalin atau mencari atau apa ya pokoknya untuk menentukan di dalam Excel data siswa itu nilainya jangan sampai keliru karena akhirnya nanti berhubungan panjang. Kalau satu angka nilai saja keliru, di nilai akhirnya kan akan berubah. Ya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya sih penjelasan template nih udah nih. Operatornya pasti paham nanti setelah dibeginikan, sudah dapat semua terisi, tinggal diupload gitu ya. Operator ya, kalau sudah dapat semua ya. Tinggal diupload kan? Instruksinya belum ada sih, Bu. Tapi sebelum tanggal 10 udah harus itu. Sudah harus sampai ke sana. Ada kok di situ perintahnya. Baik, baik. Ya, ada perintahnya di situ Ada Bu, ya di link yang itu nanti tinggal diupload. Ya, di link yang satunya lagi. Udah Ibu kirim juga kalau nggak salah. Di masing-masing wilayah. Maksudnya di wilayah udah Ibu kirim. Udah ya? Nah, Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Saya nggak dengar suara Pak Sani nih. Ada, Bun. Ya, ada, saya dengarin. Ayo saya dong, pendengar Pak Sani, setia. tanyain siapa yang mau bertanya. Atau Pak Sani sendiri bertanya. Bapak Ibu, ada perubahan nggak sih dengan penulisan ini? Jadi berarti nilai kita untuk kelulusan hanya satu ya, berdasarkan rapot semester 7, 8, 9, 10, 11. Makanya itu harus benar-benar teliti, sama dengan apa yang ada di rapot, kemudian nanti juga SKM-nya jangan sampai salah, karena SKM itu nanti akan dijumlahkan sebanyak 9 mata pelajaran untuk dibandingkan dengan nilai masing-masing siswa, baru bisa dinyatakan lulus atau tidak lulus, dan itu tidak bisa diklik keluar sendiri lulus atau enggak, ditik sendiri lulus atau tidak lulus, gitu ya. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Boleh loh bertanya biar jelas. Nah, yuk siapa yang mau bertanya? Jelas semua? Jelas Bu, cukup jelas cukup, Bu. Pak Cecep, Bu Sumi mana Pak Cecep, Bu Sum? Oke, iya. Soalnya itu tulisannya Manat Gultom, jadi saya nggak kenalin deh. Jelas Bu, insya Allah ada, jelas. Bu, ada wajahnya ada Bu, Manat Gultom tulisannya Bu. Makanya.
Bu Sum, jadi gitu ya, ada sedikit perbedaan kayaknya untuk menentukan lulus ya. Kalau tahun lalu per mata pelajaran dilihatnya ya Bapak Ibu ya. Apa memang seperti itu? Jadi sekarang dijumlahkan semua dibandingkan dengan SKM yang sudah dijumlahkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Cara memasukkannya udah jelas ya. Ini sih sederhana banget. Kalau kemarin memang agak ribet karena ada apa namanya? Ada us, ada prestasi, ada misinya kebanyakan. Hanya yang perlu diingat, pokoknya kolom bahasa Inggris itu jangan diisi gitu aja. Tapi jangan dihapus. Jangan juga diisi 00, jangan juga diisi strip. Biarkan aja. Terus jangan bilang saya pilihnya bahasa Inggris, kenapa harus isi PLBJ? Karena itu dianggapnya sudah PLBJ yang memang disampaikannya atau disesuaikan dengan pelajaran bahasa Inggris. Gitu ya Pak Arif ya? Oke Pak Arif. Jelas. Pak Suritno, apa kabar? Ya, baik Bu. Udah jelas? Cukup jelas, cukup ya, jelas. Baik. Udah ya, berarti kalau sudah, mudah-mudahan nggak ada kesalahan. Amin. Semuanya, amin. Karena ini berkaitan banget sama nilai yang akan ditulis di belangko ijazah. Kalau dulu kan di belangko ijazahnya itu ada dua nilai ya. Kalau sekarang hanya satu aja kolomnya. Kalau udah jelas, karena juga udah asar waktunya, sekarang kita buka Mas Iqbal yang format atau bagian belakang dari belangko ijazah. Bentar Bu. Yuk, oke. Ya, sip. Belangko ijazah yang belakangnya. Ini yang cetak ijazah ini bukan Bu? Bukan. Yang itu loh, belangko ijazah yang dari Persija, keputusan. Iya. Nah, tuh yang ditunjukkan Pak Surip. Udah di-print sama Pak Surip. Oh iya, sebentar. Kayaknya saya udah kirim juga ke Mas Pak Iqbal. Sudah Bu, sebentar. Ya. Ini ada di keputusan apa namanya ya? Pokoknya sekretaris jenderal, pokoknya sekda, sekretaris daerah ya keputusan nomor 5 itu yang saya sudah bilang Bapak Ibu tolong dipelajari kembali. Di situ ada tentang cara penulisan belangko ijazah, walaupun nanti mungkin Bapak dan Ibu akan dikumpulkan lagi bersama-sama untuk dijelaskan cara nulisnya. Cuma kan kalau kita sudah punya panduan itu sudah agak lebih paham. Dengan Zoom seperti ini kan ada kalanya suka ada yang tertinggal gitu ya. Betul. Ya, iya. Jadi tolong Bapak dan Ibu pelajari karena di situ ada petunjuknya masing-masing. Cara menulisnya bagaimana. Nah, ini bagian belakang. Tolong dibesarin. Ya, tuh Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini kan bacaannya nilai ujian sekolah. Hanya satu kolom. Ya, hanya satu kolom aja nih nilai ujian sekolah. Lah kan kita nggak ngadain ujian, Bu. Nantinya yang ditulis adalah nilai yang tadi kita cari itu, nilai akhir dari 9 mata pelajaran tadi. Gitu, ya. Tapi tentunya nanti kan kalau tadi nilai akhirnya masih koma ya, masih 2 koma itu. Mungkin nanti akan dirubahnya. Kemarin sih menurut yang menerima informasi langsung seperti itu. Tetap aja nilai akhirnya masih koma, tapi untuk di ijazah nanti nulisnya sudah berupa puluhan. Bapak dan Ibu nanti akan menerima penjelasan lagi dari maksudnya untuk penulisan ini pasti akan setelah kita terima belangko ijazah pasti akan diadakan pertemuan bagaimana cara menulis bagian depan belangko ijazah dan bagian belakang dari ya ada nilainya ini. Ya, cuma maksud saya sekarang memperlihatkan jangan sampai Bapak nanti kaget. Lah, kok itu namanya nilai ujian sekolah? Kita kan nggak ujian, berarti nggak usah diisi. Bukan begitu. Sudah ketahuan tadi ngisinya adalah nilai akhir dari setiap mata pelajaran dari 5 semester. Gitu ya. Kemudian pada muatan lokal ditulisnya adalah PLBJ. Karena memang nih PLBJ. Ya. Kita tidak ngambilnya, tidak dituliskannya bahasa Inggris.
Ya, di rata-ratanya juga nanti berarti kan sudah ada tuh nilai rata-rata dari 9 mata pelajaran tadi yang kita tuliskan di template tadi. Ini ada nilainya. Coba besarin lagi Mas Iqbal. Pendidikan agama tadi sudah ada, cuma di sini memang nggak ada SKM-nya. Ya, yang jelas nanti kita akan dengarkan dulu deh, dengarkan lagi penjelasannya. Ya, kita yang penting bagi saya sekarang hanya ingin ngasih tahu bahwa jangan kaget nanti kalau bacaannya nilai ujian sekolah. Lah kok nilai ujian sekolah kita kemarin Ibu kok runningnya ujek-ujek itu adalah nilai rapot gitu ya. Itu bacaannya nilai ujian sekolah, tapi yang dimasukkan itu adalah nilai yang tadi kita cari dari 5 semester. Kecuali tadi Gemala Ananda ada kekhususan sendiri karena memang mengadakan ujian. Tapi yang ditulis tetap ujian nilai akhirnya ya. Ibu Novi dan Ibu apa tadi kan saya nggak hafal yang satunya. Bu Sulis dan Bu Yasmin tadi ada kok Bu. Iya, nggak maksud saya kan tadi Bu Novi dengan siapa tadi yang bidang itunya? Kelas 6 Bu Sulis. Oh, Bu Sulis, iya. Jadi ada sedikit perbedaan karena memang nilainya 2 bagian ya. Tapi tetap yang ditulisnya nggak dibagi dua, maksudnya nggak 2 kolom, tetap nilai akhir. Iya. Ya, paham Bu, paham. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini kalau untuk nilai ujian ini, penulisan ijazah ini pasti nanti akan mendapatkan penjelasan lagi dari Bapak Korwas dan Bapak Korwas Bapak kita, ya. Tapi yang jelas hari ini saya ingin ngasih tahu nih kalau nilai ujian akhir itu sebetulnya adalah nilai yang kita dapatkan tadi dari rapot semester 4 sampai dengan kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1. Saya harapkan semester 2-nya sekarang guru kelas 6 udah selesai dan bisa dimasukkan diinput ke e-raport supaya nanti pada saat tanggal 15 mudah-mudahan udah selesai semua. Bagaimana cara pengumumannya? Tetap mungkin pakai daring, nggak usah pakai datang. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa bersama dengan operator dan guru kelas 6 membuat sedikit surat keterangan nama, nomor peserta berapa, menyatakan lulus, dikirimkan ke WA grup masing-masing kelas. Mau dibuat sekaligus satu kelas namanya semua juga boleh. Tapi kan kalau begitu kayaknya semuanya jadi tahu, saya lulus, semuanya lulus gitu kan. Tapi kalau satu orang dapat kan, mungkin bertanya, ada yang nggak lulus nggak ya? Gitu. Maksud saya begitu. Tapi terserah Bapak dan Ibu tekniknya nanti gimana untuk mengumumkan lulusnya. Yang jelas tidak ada pertemuan dengan anak-anak di satu tempat tertentu, apalagi dengan orang tua murid. Karena untuk sekolah belum ada pengumuman untuk kapan mulai datang atau belajar ke sekolah. Kecuali pegawai nih, udah 50%. Nggak tahu kalau Bapak Ibu guru, karena dari dinas belum ada ketentuan. Kita masih nungguin dulu dari dinas bagaimana peraturan. Tapi kalau untuk sekolah barangkali sampai tahun ajaran baru pun kita belum ada sekolah yang dibuka barangkali ya. Tapi mudah-mudahan kalau COVID-nya cepat lari, insya Allah bulan Agustus sudah bisa dibuka, insya Allah. Amin. Baik, Ibu, begitu barangkali penjelasan saya sementara. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau masih mengganjali hati, ya sedikit Bu. Ya boleh, silahkan. Dari siapa Ibu? Ibu Riana. Oh iya. Itu yang soal mulok tadi, saya Azari kan pakainya bahasa Inggris Bu, PLBJ-nya enggak. Itu harus PLBJ nilainya atau gimana? Dimasukkan ke dalam template-nya di kolom PLBJ. Ada bahasa Inggris juga kan, tapi bahasa Inggrisnya dikosongkan, tapi isinya ke PLBJ. Oke. Kan di situ ada PLBJ, ada bahasa Inggris. Tapi khusus yang 2013 isinya PLBJ aja. Bahasa Inggrisnya kosong, tapi jangan dibuang kolomnya. Jangan karena kita tidak katanya jangan diisi, buang aja, nggak boleh. Didiamin aja, nggak boleh juga diisi 0. Misalnya karena nggak diisi, ya udah saya tulis 0 aja, juga nggak boleh. Karena itu kan template dari dinas, tidak boleh dirubah-rubah kolomnya, tidak boleh juga dihilangkan supaya nanti pada menguploadnya gampang bisa masuk. Adapun nanti di ijazahnya bolehkah kita nulis bahasa Inggris? Kita tunggu berita selanjutnya. Sementara yang template itu kayaknya sih tetap PLBJ sepertinya, karena memang itu kan harus sesuai dengan apa yang kita kirim ke sana ke dinas. Dinas memutuskannya
muloknya itu PLBJ gitu. Jadi bukannya yang walaupun bahasa Inggris dianggapnya semuanya PLBJ, karena kan bahasa Inggris pun sebetulnya diajarkan memacunya pada PLBJ. Begitu juga ke PLBJ diajarkannya dengan cara sedikit-sedikit berpanduan pada bahasa Inggris. Gitu kan muloknya. Jadi dimintanya tulisnya PLBJ atau isinya di kolom PLBJ. Yang bahasa Inggrisnya tidak usah diisi, dikosongkan aja. Adapun nanti pengisian ijazah belangkonya kan ada bacaan mulok tuh ada 3 titik-titiknya kalau nggak salah. Kita tunggu nanti boleh kali tulis bahasa Inggris atau bagaimana ya. Tapi sepertinya sih PLBJ. Gitu ya? Ya, yang jelas? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Tidak usah malu-malu Bapak Ibu, biar jelas semuanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti saya akan konsultasi kepada Pak Said yang menerima penjelasan langsung. Ya, Bu, ini sengaja, ini diserahkan oleh Pak Said sengaja kepada wilayah masing-masing, karena kalau di kecamatan khawatir kayak kemarin, putus-putus dan juga guru kelas 6-nya kan juga terlalu banyak, jadi akhirnya diserahkan kepada Pak Said, diserahkan pada wilayah masing-masing dan dipercayakan mudah-mudahan penjelasan apa yang dikasih oleh Pak Said sama seperti itulah gitu ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu, mohon maaf itu ada pertanyaan di template diminta NIS, sedangkan di ijazah diminta NISN. Berarti kita isi sesuai permintaan aja ya Bu? Yang mana nih? Ini pertanyaannya? Pertanyaannya ditulis tuh Bu di Pertanyaan pertama, sebentar. Saya baca dulu ya. Ya. Dari Mas Bedi, koma apa titik? Udah jawab tadi ya, koma kan? Ya, jawabnya koma ya, Mas Bedi ya. Cuma takut settingan komputer berbeda, nanti berbeda munculnya. Di sini contohnya sih koma. Ya. Karena contohnya koma, saya jawab dulu koma. Insya Allah nanti saya tanyakan lagi. Kalau memang berubah jadi titik, saya munculkan saya tuliskan di tapi contoh yang ada dituliskannya dengan koma, gitu ya, Mas Bedia dan semuanya. Misalnya tadi 75,00, 70,00 gitu ya. Pertanyaan kedua dari Bu Sri Pajar Rianti, Mas Iqbal, jadi semua ini maksudnya apa nih? Semua nilai kan kita mulainya menyalinnya pada Excel dulu, maksudnya pada kita print dulu Excelnya gitu kan? Pokoknya Bapak Ibu lebih paham itu. Nanti kalau udah benar-benar banget gitu barangkali ya, baru diisi Excelnya, terus di template-nya terus kemudian dimasukkan. Ada peraturan caranya di situ ya Mas Iqbal ya? Mas Iqbal, ada tata caranya? Ada Bu. Ada tata caranya kan ya? Ini ada pertanyaan nih. Mas Iqbal, jadi semua nilai diketik sendiri, tidak boleh kopas ataupun menggunakan rumus. Yang rumus mana nih? Bu, di sini sih gini, bikin 2 file. Yang satu itu menggunakan rumus biar nilainya benar-benar valid gitu ya. Tapi nanti yang diisi ke template, ya kita isinya tanpa rumus gitu. Karena kayaknya template-nya nerimanya cuma yang tanpa rumus. Kayaknya. Oh iya. Jadi berarti sementara menggunakan 2 itu dulu ya. Gitu ya Bu? Ya, oke. Bu Fajar, paham apa yang dimaksudkan oleh sesama operator? Bu Fajar bukan operator. Bu. Kelas 6. Ya. Bu Nikmah, ini yang di file template kelulusan ini kan ada 2 sheet, ada data sama format. Itu kayak biasanya kan berhubungan ya, tapi itu nggak berhubungan ya. Jadi di sheet datanya malah NISN gitu kan. Terus di formatnya ya betul kata Pak Iqbal, tidak ada rumus sama sekali ya Bu ya. Jadi untuk apa diisi data itu ya? Yang di mananya ya Bu? Saya nerimanya hanya template aja soalnya nih. Iya, template itu kan ada 2, di situ ada data dan ada format. Tadi kan yang kita lihat kan format ya. Oh, yang saya terima ada data, ada format. Di sini format aja ya? Iya beda. Itu template yang lama kali ya Bu? Yang lama itu. Oh, template yang lama. Oh, yang masih ada nilai US ya Bu ya? Masih ada nilai US.
Kemudian nggak ada sih. Cuma ada nomor induk, NISN, nomor, tempat tanggal lahir. Itu Iya. datanya. Berarti bukan bukan file ini ya, Bu? Yang ini ya, Bu ya. Yang format ini aja. Oke ya. Terus untuk 02 template dari dinas tanpa rumus, ya udah dijawab ini. Baik. Udah berarti apalagi, Bu? Nomor pesertanya dari 01 kan, Bu ya? Kalau itu contohnya kan 04 depannya. Kalau di ijazah biasanya nomor pesertanya itu lihat pada Sidanira. Oh, lihat Sidanira. Iya. Jadi nomor pertama kan nomor biasa tuh nomor urut, nama siswa lihat kepada kelahirannya. Betul. Ya, kemudian nomor induknya nomor taknya lihat yang pada Sidanira, yang masing-masing sudah di-print. Ya, gitu. Nama sekolah seperti biasa yang sesuai dengan yang berlaku di sekolah, nama sekolahnya. NPSN biasa, terus kurikulum yang dipakai tahun terakhir kelas 6, angka, nilai. Ini adalah pakai koma, gitu ya. Maksudnya koma bukannya titik. Ada lagi? Gitu ya, Bu Riana ya? Iya, Bu. Pesertanya lihat pada Sidanira. Bu Nima. Sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu mau tanya boleh? Boleh. Untuk pengisian e-raport kelas 6, sekolah saya kan bahasa Inggris. Berarti saya masukinnya tetap PLBJ di raport atau bahasa Inggris, Bu? Kalau raport nggak apa-apa. E-raport. E-rapportnya, kalau e-rapportnya bahasa Inggris kali ya? Atau biar sama PLBJ aja, Bu? KD-nya berarti PLBJ dong, Bu? KD PLBJ berarti beda dengan bahasa Inggris ya? Beda, Bu. Karena yang diberikannya bahasa Inggris. Iya. Ada hubungan, kemungkinan antara, ini kan semester 1-2 ya? Kemungkinan gini, Bu, bisa apa-apa bahasa Inggris. Ini kan ketentuan untuk penulisan di ijazah kali ya, gitu ya. Kita memang nggak dikasih tahu untuk pengisian e-raport. Maksudnya di sini juga yang dipilihnya PLBJ karena memang itu ketentuannya PLBJ. Tapi untuk e-raportnya semester pertama kan sudah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Masa kalau sekarang bahasa Inggris terus nantinya semester keduanya PLBJ? Tapi bermasalah nggak, Bu, kalau di e-rapportnya bahasa Inggris, tapi di ijazahnya PLBJ? Nah ini kan di template aja kan kita ambilnya nilai bahasa Inggris, bukan PLBJ. Di template ini kan di template ini kan sebetulnya yang kita ajarkan adalah bahasa Inggris. Tapi di sini kan pada PLBJ. Dimasukkannya ke PLBJ. Iya kan? Gitu. Tapi di raport tetap bahasa Inggris ya, Bu? Ya, kalau pendapat saya begitu. Karena semester pertamanya Bapak Ibu kan udah ngambilnya bahasa Inggris, maksudnya sudah ngisi di bahasa Inggris. Iya. Ya? Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ini Pak Muntoi kok baru tanya linknya di mana ya? Emang di wilayah nggak ada? Udah saya tahu di wilayah ya, Bu ya? Ada kan di wilayah? Tuh, kok baru nanya linknya di mana? Udah habis. Udah nggak usah dibahas, Bu. Udah masuk, Bu. Udah masuk Udah saya. masuk. Sorry. Nggak kelihatan soalnya wajahnya tadi saya absen nggak ada. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Bu. Layarnya kecil jadi nggak masuk, Bu. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Di template itu, walaupun kita tulis nilainya nilai bahasa Inggris, PLBJ, gitu ya. Bahasa Inggrisnya dibiarkan aja. Untuk di e-raport, karena semester pertama sudah ngisinya bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris aja kan hanya satu. Berarti di kelas 6-nya hanya satu kan muloknya. Karena dianggapnya kemarin, kalau 2006 itu kan kemarin ada pilihan. Ya, bahasa Inggris apa PLBJ. Itu ya Bu Yani ya. Ada lagi? Ya, Bu. Ya. Kak Cece bertanya? Ya, Enggak. Bu. Ya, baik. Melihat kepada yang tadi, Bu, apa namanya, belangko ijazah. Di belangko ijazah. Nah, tadi Mas Iqbal. Ya, ini kalau lihat pendidikan PJOK nggak disingkat, Bu. Ini juga tulisan PLBJ disamakan seperti PJOK ini. Jadi ditulisnya semua. Gimana Jadi Pak, putus-putus?
Jadi PLBJ ini bukan ditulis seperti panjang pendidikan ditulis semua gitu maksudnya. Ya, benar. Jangan disingkat, jangan disingkat, harus lengkap. Ya. Harus lengkap, Bu. Ya. Seperti tahun lalu juga harus lengkap. Ya, makasih Bu, itu aja Bu, makasih. Gitu ya. Oke. Ini bisa kita baca lagi pada itu Pak, pada yang nomor 5 ya. Barangkali gitu. Ya. Baik, makasih banyak Pak Cecep. Ada lagi? Tapi gini ya Bapak Ibu ya, untuk belangko ijazah ini nanti muatan lokalnya ditulisnya bahasa Inggris kah atau tetap PLBJ, kita ikuti nanti dulu ya. Kan ini belum dapat belangkonya. Nanti pasti akan mendapat penjelasan. Cuma memang kalau seandainya muatan lokalnya tetap seperti lab, berarti kan tulisnya PLBJ. Jangan disingkat tulisnya. Gitu kan maksudnya Pak Cecep ya? Tapi langsung tulisnya Pendidikan Lingkungan dan Kebudayaan Jakarta. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih masukannya. Ada lagi? Ya Ibu, saya hanya menambahkan saja Ibu. Boleh. Ya, yang saya tahu waktu di awal-awal penjelasan di dinas Bu, itu bahasa Inggris itu bukan murni bahasa Inggris Bu. PLBJ terintegrasi dengan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya itu udah PLBJ-nya yang dibahasa Inggriskan gitu Bu. Jadi itu muatan lokalnya pilih salah satu PLBJ yang bahasa Indonesia ataukah yang terintegrasi dengan bahasa Inggris. Itu Bu yang saya tahu waktu itu di dinas penjelaskannya seperti itu. Jadi kalau sekarang dimasukkan di PLBJ ya nggak masalah ya, memang itu memang PLBJ sebenarnya. Nggak ada masalah, tapi karena di semester satunya kan kemarin udah rapotnya bahasa Inggris. Atau gitu ada yang kelas 6 gitu. Jadi kalau sekarang PLBJ nanti akhirnya akan berubah nggak gitu. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya tidak murni bahasa Inggris itu Bu. Ya, betul. PLBJ terintegrasi dengan bahasa Inggris itu di kurikulum juga bunyinya seperti itu. Ini nggak apa-apa main nih Bu. Tetap tulisnya PLBJ kemungkinan gitu ya. Makanya kita di kolom bahasa Inggris kosong gitu ya Bu Yani ya. Ya, baik. Tadi yang pertanyaan dari Bu Yani, saya pikir nggak apa-apa kali tetap aja bahasa Inggris karena memang dari awalnya kan rapotnya memang nggak dijelaskan, maksudnya karena muloknya pilihannya mau yang dengan bahasa Inggris apa dengan yang PLBJ gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, tetap aja di rapotnya sementara tetap bahasa Inggris. Ya, ya, terima kasih Bu Nani. Ada lagi? Cukup. Sudah jelas semua? Jelas. Ya, kesimpulannya pokoknya Bapak Ibu saya mohon dengan sangat, tolong kerja keras kita ini jangan sampai ada ya kesalahan nanti pada saat sudah penulisan, wah bukannya KI 3 ditambah KI 4, tapi KKM yang saya tambahin dengan K4 gitu umpamanya, kan bahaya itu ya. Jadi tolong benar-benar teliti. Kalau saya yakin sekarang ini Bapak dan Ibu sudah punya itu yang namanya rekap kembali, lihat kepada rapotnya, jangan lihat pada itu kan berarti dia pernah nggak naik kelas, tidak ada KI 4-nya. Dibagi 2 ya hasilnya sama gitu. Jangan sampai nanti salah lihat lagi dengan KKM yang ditambahkannya gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu kerja ini adalah kerja yang bagi kita adalah pengabdian terakhir untuk di tahun ajaran ini karena kan kelas 6 disinilah waktu-waktu sibuknya. Insya Allah nanti hasilnya pun baik. Semua yang penting saat ini adalah lulus semua. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan, bisa semuanya keterima di SMP, dan jalurnya memang kelihatannya hanya melalui rapot aja kalau yang prestasi, gitu ya, kecuali prestasi yang OSN dan lain-lain. Ya. Baik, di template NIS diisi NISM, NIS. Apa tuh? Di template Excel tadi kan nomor induk sekolah, tapi di belangko ini nomor induk siswa nasional. Jadi isinya. Di belangko yang mana? Di belangko mana? Ini belangko ijazah ini nomor induk siswa nasional.
Kalau di Excel yang tadi, nomor induk sekolah. Ya itu ikutin aja nomor induk sekolah, jangan diganti itu yang ditemplatkan, nggak mau diganti-ganti. Oke, berarti di template kita isi nomor induk sekolah, ya, nanti di belangko nanti kita isi pesan. Iya, nanti kalau di apa belangko sesuai juga dengan isian belangko. Baik. Nanti kalau kita ganti isiannya di template jadi nisen kan berubah lagi, ya. Jadi dimintanya kan NIS, nggak pakai N kan? Nggak pakai N. Ya, nggak pakai NIS kan. Kalau NIS kan nomor induk sekolah, ya. Baik, Bu Haji. Oke. Ada lagi? Yes, gitu ya. Jadi di template ya template sementara gitu deh. Di template mintanya NIS, ya udah isi NIS gitu. Di template mintanya PLBJ yang diisi bahasa Indonesia memang kosong. Seperti yang tadi ditambahkan oleh Bu Nani memang PLBJ-nya terintegrasi dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak usah masalah. Nah, nanti untuk pengisian belangko STTD dimintanya nisen, baru kita cari nisennya berapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya datanya. Pasti punya. Ya. Baik, ada lagi khawatir ada yang terlupakan oleh saya? Nggak apa-apa, dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Yang punya ide, yang punya masukan lain-lain, silahkan. Ada? Oke. Ya. Barangkali. Cukup? Ada lagi? Nggak ada yang kita tolong bertanya barangkali, Bu. Ya, kerjasama sama operator ya, operatornya. Ayo, jangan ragu-ragu untuk membantu. Pasti saya yakin operator itu sudah siap untuk saling membantu kelas 6. Walaupun dalam keadaan operator memang kerjaannya bertumpuk nih, sebentar lagi PPDB. Jangan pikirin bertumpuknya deh. Pokoknya pikirkan, mulai hari ini saya kerja ini biar selesai. Gitu ya. Mohon maaf, Ibu nggak bisa mendampingi secara langsung karena mau datang juga susah. Tapi insya Allah nanti setiap barangkali akan diatur sehari masuk, sehari enggak kalau struktural. Gitu. Jadi kemungkinan nih nanti di Satlak ada 2 pengawas hari ini, besoknya 2 pengawas gitu. Karena kita kan 4 orang. Gitu ya Bapak Ibu. Langsung aja. Apa ada lagi? Udah jelas? 9 sampai jam 6. Udah? Paham semua? Mudah-mudahan nggak ada kekeliruan ya. Jelas, Bu, jelas. Kalau sudah jelas, mudah-mudahan apa yang ada di template itu nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu satu pegangannya juga, jangan merubah format yang ada di situ, jangan membuangnya, dan juga jangan merubah yang lain-lainnya. Ya. Dari saya, barangkali ini saja. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, masih suasana Idul Fitri. Salam untuk seluruh keluarga. Apabila saya ada kesalahan, mungkin perasaan yang lain-lain dari Bapak Ibu, mudah-mudahan kita saling kembali jadi fitri. Nanti setelah ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Selesai baik dan sidaniraknya yang belum bisa selesai. Alhamdulillah udah selesai semua. Pak Mustafa selamat. Semalam saya dikejar-kejar Pak Mus. Ya, dikejar-kejar oleh berita. Biasalah kalau ada kalau ada hal-hal yang bersangkutan sama pembinaan kan gitu, WA lagi nggak kenal, udah setengah 11 pun hayo aja terus. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah Pak Mustafa udah selesai juga. Jadi seluruh sekolah negeri alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan yang swasta juga tadi Azhari udah selesai, Al-Barkah juga udah selesai, juga udah, ini juga sudah. Jadi berarti insya Allah kita sidaniraknya tuntas semua, tidak ada protesan apapun dari orang tua murid, dan nanti bisa diterima semua ke SMP tujuan dengan harapan juga bisa mengikuti di SMP yang ditujunya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa berikan arahan pada mereka, jangan sampai nanti tujuannya ke sekolah yang terbaik banget, tapi tidak sesuai dengan apa yang kejadian sehari-harinya. Juga nggak tahu nilai raportnya itu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah daripada sekolah lain. Ya. Barangkali itu Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas segala partisipasinya, baik itu operator, baik itu guru kelas 6, wakil kepala sekolah, kemudian juga yang bagian kurikulum dan lain-lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, kepala sekolahnya terutama, baik negeri maupun swasta, merupakan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah, terus juga diridhoi
Amin ya rabbal alamin. Pekerjaan ke depannya Amin. dimudahkan dan tidak ada lagi kekeliruan apapun. Nanti menulis pada ijazah pun lancar, tidak ada kesalahan dan tidak ada permintaan perbaikan ijazah. Itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup oleh Bapak. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Ajanima MPD yang telah memberikan paparannya tentang kelulusan SD di wilayah 1. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita terima, kita bisa memahami dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon dibantu maaf yang sejelas-jelasnya. Kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.